Permisi Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Apa benar ini dengan adik Mira? Iya, Sus, benar. Coba saya cek gelangnya dulu. Baik, benar ya dengan adik Mira. Baik, perkenalkan nama saya Felicita Rani Polan. Saya mahasiswa keperawatan yang sedang praktek di hari ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Tujuan saya datang ke sini untuk memeriksakan kondisi kesehatan adik. Mungkin waktunya sekitar 20-30 menit. Apakah Ade bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik, saya tutup tirainya terlebih dahulu ya. Baik, Adek, saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu. Mohon bantuannya ya, Adek. Iya, Sus. Baik, Adek Mira, sekarang umur berapa? Saya umur 17 tahun, Sus. 17 tahun. Apakah masih bersekolah? Iya, bersekolah, Sus. Adek Mira ini tinggal di mana ya? Jalan Handayani, Sus. Suku Adek Mira dari mana? Dari Jawa. Jawa ya. Baik Adek, saya mau tanya untuk perawatan dan pengobatan Adek selama sakit ini menggunakan apa? Saya pakai BPJS saja, Sus. BPJS ya. Baik Adek, kalau saya boleh tahu kenapa Adek bisa sampai masuk ke rumah sakit? Iya, Sus. Perut saya ini sudah sakit sekali sejak 2 minggu terakhir. Kalau nyerinya sekarang apakah masih terasa? Iya, kadang-kadang, Sus. Baik. Kalau boleh tahu nyerinya di bagian sebelah mana ya, Adek? Bisa ditunjukkan? Di sebelah sini ya. Yang tadi Adek tunjukkan itu adalah bagian ulu hati. Kalau saya boleh tahu, nyerinya itu seperti apa? Apakah hilang timbul atau terus-menerus, Adek? Rasanya itu hilang timbul, Sus. Nyerinya seperti apa? Apa tertusuk-tusuk atau bagaimana, Dek? Iya, nyerinya juga seperti saya rasa kayak ditusuk-tusuk. Ya. Kalau saya kasih skala dari 1 sampai 10, berada di skala mana, Dek? 6, Sus. 6 ya. Baik. Tadi Adek kan sempat bilang nyerinya hilang timbul. Nyeri yang Adek rasakan ini apakah berlangsung lama atau hanya sebentar saja, Dek? Sebentar, kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak. Baik. Kalau selain nyeri, apakah ada keluhan yang lain, Adek? Tidak ada. Tidak mual begitu, Adek? Oh, iya mual. Oh, mual ya. Baik. Adek, saya mau tanya, sebelum ini apakah Adek pernah sakit yang seperti ini nyerinya? Iya, pernah setahun yang lalu. Setahun yang lalu, ya, baik. Apakah Adek punya riwayat penyakit lain seperti diabetes mellitus, asma, atau jantung, Adek? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Kalau riwayat opname akhir-akhir ini? Tidak ada, Sus. Tidak ada ya? Baik. Kalau Adek punya riwayat trauma atau riwayat alergi makanan, minuman, atau obat-obatan begitu, Adek? Tidak ada, Sus. Tidak ada ya? Baik Adek, saya mau tanya untuk pola makan Adek sebelum sakit itu bagaimana? Boleh diceritakan? Memang sih, Sus. Jujur, sebelum sakit itu saya sering melewatkan sarapan pagi. Dan kalau untuk makan siang itu sekitar jam 11 siang. Terus lanjut makan malam di jam 8 malam. Biasanya makanan yang Adek konsumsi sehari-hari itu seperti apa? Apakah ada makanan yang Adek sukai? Ya, makanan rumah saja, Sus. Seperti kayak makan nasi, makan tahu, tempe, daging, ikan, seperti itu, Sus. Tapi kalau makan sayur dan buah itu saya makan yang hanya saya suka saja. Kalau untuk favoritnya saya memang suka sekali dengan makanan pedas. Oh, Adek ini suka makan makanan yang pedas ya? Iya, Sus. Adek, saya mau ingatkan, boleh makan makanan pedas asal jangan berlebihan, sewajarnya saja. Karena makan makanan yang pedas itu tidak baik juga untuk kesehatan ya. Iya, Sus. Baik, Adek, saya mau tanya, kan tadi Adek sempat mengatakan pernah merasakan nyeri seperti 1 tahun yang kemarin. Kalau saya boleh tahu, apakah Adek sudah tahu makanan atau minuman apa saja yang boleh atau tidak boleh Adek konsumsi? Belum tahu, Sus. Belum tahu ya? Iya. Baik. Adek kalau boleh tahu, terakhir timbang berat badan dan tinggi badan Adek berapa? Terakhir timbang itu berat badan saya 43 kilo. Terus tingginya tuh kemarin saya ukur
155. 155. Baik, Dek. Saya mau tanya, selama sakit pola makan Adek bagaimana? Saya makannya teratur sus karena diingatin mama juga, tapi makanannya itu tidak habis. Kenapa tuh kira-kira nggak habis, Adek? Karena yang dikasih kan cuma bubur saja sus, jadi saya tidak terlalu suka dengan bubur. Adek, iya memang kalau lagi sakit itu makanannya harus yang lembut-lembut seperti bubur. Apalagi juga kan Adek sedang mengalami gangguan pencernaan ya kan? Jadi Yes. bubur itu sangat baik. Oke, saya mau tanya pola minum Adek sebelum sakit bagaimana? Apakah Adek biasa konsumsi air putih? Iya biasa sus. Berapa kali dalam sehari Adek? 5-6 gelas sus. Oke. Selain air putih, apakah ada minuman yang Adek sukai? Iya ada sus, saya suka Apa sekali itu? dengan kopi. Oh, kopi. Iya. Adek ini rupanya suka minum kopi juga ya? Iya. Terus kalau sehari bisa berapa kali minum kopinya? 2 kali sih. 2 kali. Iya. Kalau selama sakit, apakah Adek rajin minum air putih? Iya, karena diingatin mama juga. Kalau dari pagi pas bangun tidur tadi, apakah Adek sudah mengonsumsi air putih? Iya sudah sus, tapi ya? cuma 1 gelas saja. Oh, 1 gelas saja. Baik, Adek saya mau tanya, sebelum sakit BAB dan BAK-nya lancar? Sebelum sakit iya lancar sus. Berapa kali dalam sehari BAB dan BAK-nya? Kalau untuk BAB-nya 1 kali dalam sehari. Iya. Kalau BAK-nya 5-6 kali. Kalau boleh tahu, Adek sebelum sakit itu mandinya berapa kali? 2 kali sus, pagi dan sore. Saat mandi apakah Adek menggosok gigi? Iya pasti sus. Baik. Kalau selama sakit apakah Adek mandi? Iya, Mandi ya? tapi cuma 1 kali aja Cuma sus. 1 kali saja. Baik, Adek saya mau tanya, untuk selama sakit, sebelum sakit maksud saya, sebelum sakit itu pola tidur Adek seperti apa? Sebelum sakit saya memang sering begadang sih sus. Jam 12 sampai jam 1 malam itu baru saya tidur. Kalau selama sakit apakah Adek bisa tidur? Kadang bangun-bangun sih sus, jadi kayak tidak nyenyak begitu tidurnya. Adek saya mau tanya, untuk olahraga yang Adek sukai sebelum sakit apa? Saya tidak suka olahraga sih sus. Tidak suka olahraga. Baik. Saya rasa cukup data yang saya dapatkan. Baik Adek, saat ini saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital Adek. Apakah Adek bersedia? Iya bersedia sus. Baik, saya akan mulai dengan pengukuran tekanan darah dulu ya. Iya. Permisi ya Adek, boleh pinjam tangannya? Baik Adek, tekanan darahnya normal ya, 110/70. Iya sus. Selanjutnya saya akan mengukur nadi Adek. Coba pinjam tangannya. Nadi Adek normal 70 kali per menit. Selanjutnya saya akan mengukur respirasi Adek atau pernapasan Adek. Adek boleh nafas dengan normal saja. Ayo Adek.
Sudah cukup, Adek? Dari hasil perhitungan saya, respirasi Adek normal 20 kali per menit ya. Baik Adek, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Adek bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik, saya menggunakan handphone terlebih dahulu ya, Dek. Iya, Sus. Baik Adek, saya akan mulai memeriksa dari kepala Adek ya. Sumisi Adek. Adek, kalau saya tekan seperti ini apakah sakit? Tidak, Sus. Tidak sakit ya. Baik, coba saya periksa matanya. Lihat ke atas. Baik, kalau saya tekan seperti ini sakit? Tidak, Sus. Tidak ya. Coba saya lihat telinganya, permisi. Kalau saya tekan seperti ini sakit? Tidak, Sus. Tidak. Kalau saya akan melihat hidung Adek, permisi ya. Tidak ada. Coba Adek boleh buka mulutnya. Keluarkan lidahnya. Baik, tidak ada. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa leher Adek. Kalau saya tekan seperti ini, apakah sakit? Tidak, Sus. Tidak ya. Tidak teraba benjolan juga di sini. Saya akan memeriksa dada Adek, permisi ya. Saya tekan seperti ini, sakit? Tidak, Sus. Tidak. Baik, saya akan ke perut Adek atau abdomen Adek. Permisi. Saya tekan seperti ini, sakit? Tidak, Sus. Di sini sakit? Tidak. Di sini? Sakit, Sus. Sakit ya? Iya. Baik. Sabar Adek, saya mau dengar bising ususnya Adek dulu. Iya, Sus. Coba Adek tunjukkan tangannya seperti ini. Baik, kuku Adek pendek ya. Kukunya juga tampak bersih. Baik Adek, dari pemeriksaan fisik yang sudah tadi saya periksa, tidak ada kejanggalan apapun. Cuman tadi saya periksa di bagian abdomennya, rasa sakit di bagian ulu hati saja. Iya, Sus. Baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, diagnosa keperawatan yang saya dapatkan adalah Adek ini mengalami nyeri akut yang disebabkan oleh iritasi asam lambung. Diagnosa yang kedua yaitu defisit pengetahuan yang berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Baik, selanjutnya saya akan merencanakan tindakan untuk diagnosa pertama, yang dimana nantinya saya akan mengecek kembali lokasi, karakteristik, durasi, dan skala nyeri yang Adek rasakan. Bukan hanya itu saja, nanti juga saya akan menjelaskan penyebab dan pemicu yang membuat Adek merasa nyeri seperti itu di bagian abdomen. Selain itu, saya juga akan memberikan sekaligus mengajarkan relaksasi napas dalam dan teknik pijat yang gunanya untuk agar nyerinya Adek ini dapat berkurang. Kedua teknik ini Adek bisa gunakan saat nyeri asam lambungnya kumat ya. Iya, Sus. Bisa juga dengan kompres air hangat, tapi untuk saat ini saya akan mengajarkan teknik relaksasi napas dalam dan teknik pijat saja ya. Iya, Sus. Baik, untuk diagnosa kedua, nanti saya akan menjelaskan makanan dan minuman apa saja yang boleh atau tidak boleh Adek konsumsi agar asam lambung Adek ini tidak meningkat. Baik, saya akan mulai dengan teknik relaksasi napas dalam dulu ya. Iya, Sus. Adek, untuk posisinya sekarang apakah sudah nyaman seperti ini? Iya, sudah nyaman. Sudah Sus. nyaman ya.
Adek, untuk teknik relaksasi napas dalam ini nantinya adek tarik napas yang panjang, yang dalam, terus hembuskan secara perlahan melalui hidung dan atau mulut adek. Tujuannya agar nyeri abdomen adek tuh bisa lebih berkurang nyerinya. Saat ini adek boleh pejamkan matanya, bayangkan hal-hal yang menyenangkan, taruh kedua tangan di atas perut, ya seperti ini. Tarik napas secara perlahan, saya hitung sampai hitungan ketiga, hembuskan napas melalui mulut. Tarik napas yang dalam, 1, 2, 3, hembuskan adek. Boleh ulangi sekali lagi, tarik napas yang dalam, 1, 2, 3, hembuskan adek. Baik, coba adek ulangi sekali lagi secara mandiri. Oke, sudah. Saat ini saya akan menjelaskan cara teknik pijat tangan di bagian sebelah sini. Boleh pijat di sebelah sini, seperti ini dari bawah ke atas. Seperti ini, pijatnya selama 2-3 menit. Baik, Sus. Jadi pijat ini adek bisa lakukan saat nyeri adek itu kambuh. Iya. Seperti ini ya, selama 2-3 menit. Adek, bagaimana perasaan adek setelah saya menjelaskan teknik relaksasi napas dalam dan teknik pijat? Sudah lebih mendingan, saya sudah mulai merasa tenang, Sus. Sudah mulai merasa tenang. Iya. Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan kepada adek makanan dan minuman apa saja yang boleh atau tidak boleh adek konsumsi agar asam lambung adek nggak meningkat ya. Iya, Sus. Jadi adek penderita gastritis itu harus dijaga pola makannya agar gejala seperti nyeri, mual seperti yang adek tadi katakan itu tidak adek rasakan. Jadi untuk jenis makanan dan minuman yang harus dihindari itu, kalau untuk makanan pedas harus dihindari. Iya, Sus. Kurangi cabainya. Makan makanan asam juga seperti jeruk, cuka, itu harus dikurangi atau bisa dihindari juga, Dek. Selain itu, makan makanan yang berlemak dan gorengan seperti makanan cepat saji dan daging berlemak. Karena makanan yang seperti itu sulit dicerna dan dapat meningkatkan produksi asam lambung adek. Selain makanan, ada juga ini minuman. Minuman seperti kopi, soda, alkohol itu tidak boleh diminum ya, Dek. Iya, Sus. Baik, coklat juga, Dek. Adek tidak boleh mengonsumsi coklat ya. Iya, Sus. Sebagai gantinya, saya sarankan untuk adek mengonsumsi buah seperti pepaya, semangka, melon, pisang. Selain itu, makan makanan rendah lemak seperti ayam tanpa kulit, ikan kukus, tahu, tempe. Karena makanan yang seperti itu lebih aman untuk lambung adek ya. Yes. Oh, tidak lupa juga untuk sayurannya, Dek. Pilih sayuran yang tidak menimbulkan gas seperti wortel, brokoli, timun, bayam. Baik, untuk minumannya itu air putih. Air putih kalau bisa yang hangat. Dan kalau bisa juga minum jahe hangat. Karena dapat menenangkan lambung adek. Yes. Saya juga sarankan saat makan itu harus mengunyah dengan baik agar memudahkan pencernaan adek. Yes. Baik. Oh iya, Dek. Hindari juga langsung berbaring setelah makan ya, Dek. Iya. Tunggu sekitar 2-3 jam agar makanan itu dapat dicerna dengan baik. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apakah Adek sudah paham atau ada yang mau ditanyakan, Adek? Iya, ada, Sus. Kira-kira bagaimana sih, Sus, pertolongan pertama untuk asam lambung ini? Jadi gini, pertanyaan yang bagus ya, Dek. Ada 5 tips dari saya untuk pertolongan pertama saat asam lambungnya naik. Iya. Jadi yang pertama itu ada minuman yang hangat, minum air putih yang hangat. Yang kedua, usahakan duduk jangan berbaring. Karena dengan duduk yang tegak itu dapat mengurangi tekanan perut adek.
atau abdomen adik sehingga mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Selanjutnya yang ketiga, kelola stres dengan baik. Karena stres itu juga dapat memicu asam lambungnya naik ya. Selanjutnya yang keempat adalah minum obat antasida. Yang kelima, adik boleh mengunyah permen karet. Karena permen karet ini dapat merangsang produksi air liur yang membantu menetralkan asam lambung dan mengurangi rasa tidak nyaman pada perut adik. Iya, Sus. Mungkin itu 5 tips dari saya. Bagaimana? Apakah adik sudah paham? Iya, sudah. Sudah ya? Baik, kalau sudah paham, coba adik ulangi. Apa aja sih tipsnya? Yang pertama tadi itu minum air yang hangat. Terus tidak duduk, tidak berbaring. Ya, Terus yang ketiga itu tadi minum obat antasida. ya. Yang keempat itu tidak stres. Yang kelima itu apa tadi, Sus? Saya lupa. Mengunyah permen karet. Ya, mengunyah permen karet Ya. ketika asam lambung naik ya. Ya, oke, bagus adik. Saya rasa adik sudah paham ya. Terima kasih sudah menyimak dan mempraktekkan dengan sungguh-sungguh tadi teknik relaksasi napas dalam dan teknik pijatnya. Saya cukupkan dulu untuk saat ini. Saya akan kembali ke ruangan. Nanti saya akan kembali ke sini untuk mengecek kondisi kesehatan adik. Iya, Sus. Kalau adik ada butuh apa-apa, bisa panggil saya aja ya. Atau Iya, Sus. tekan bel di samping adik. Iya. Saya rasa cukup ya adik. Saya kembali ke ruangan dulu. Iya, Sus. Semoga Terima cepat kasih. membaik ya adik. Iya, terima kasih. Sus. Iya.